Gibah yang diperbolehkan juga di antaranya adalah li ta'rif, untuk menjelaskan. Contoh, misalnya di kampung ada dua orang yang namanya Agus. Yang satu Agusnya kurus, yang satu Agusnya gemuk. Kalau orang tanya sama kita, kamu kenal Agus enggak? Agus yang mana? Yang gembrot apa yang kurus? Berarti kita gibah dia. Tetapi gibah ini tujuannya bukan untuk mencelat, tapi untuk menjelaskan yang mana. Oleh karenanya sebagian ulama hadis menyebutkan seorang perawi dengan gelar Al-A'raj Al-A'mash. Al-A'raj adalah Abdurrahman bin Hurmuz namanya, tetapi dia dikenal dengan A'raj. A'raj itu orang yang pincang. Dia seorang perawi terkenal, thiqah, tapi dia memiliki sifat kepincangan sehingga sifat dia mendominasi namanya. Orang malah tidak kenal namanya, malah kenal apa? Gelarnya si pincang. Tapi bukan untuk menghina, tapi untuk menjelaskan dia ini si pincang, perawi yang sangat hebat, tapi kakinya apa? Pincang. Ini diperbolehkan. Seperti Sulaiman bin Mihran, namanya Al-A'mash. Al-A'mash itu orang yang pandangannya kurang jelas. Tetapi disebut, diberi gelar Al-A'mash bukan dalam rangka untuk menghina dia, tetapi untuk membedakan dia daripada yang lain. Ya. Karena yang namanya Sulaiman banyak, yang namanya Abdurrahman banyak. Ya udah, dia Al-A'mash yang pandangannya agak terganggu. Ini boleh, bukan dalam rangka untuk menghina. Seperti ya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Kata Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermuka masam dan berpaling tatkala datang kepadanya seorang yang buta. Orang yang buta tersebut namanya Ibnu Ummi Maktum, tapi Allah sebutkan kebutaannya itu karena keperluan. Ada keperluan untuk menjelaskan dia ini buta, seharusnya orang ini diperhatikan bukan malah dicuekin. Sehingga Allah menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, seorang tahu dia tatkala menyebutkan aib seseorang dalam rangka untuk mencela, untuk menghina, untuk menggibah atau untuk menjelaskan. Kalau dia niatnya untuk menjelaskan, maka tidak mengapa. Tidak berdosa sama sekali. Taib, di antara gibah yang diperbolehkan adalah untuk beri peringatan. Untuk memberi peringatan. Ada seorang namanya Fatimah bintu Qais radhiyallahu taala anha. Dia baru saja selesai masa iddahnya. Siap untuk menerima lamaran. Tiba-tiba ada dua orang ngelamar dalam waktu yang sama. Yang satu namanya Abu Jaham, yang satu namanya Muawiyah. Maka dia pun datang kepada Nabi SAW. Dia berkata, ya Rasulullah, dua orang pemuda ngelamar saya. Satu namanya Abu Jaham, satu namanya Muawiyah. Bagaimana menurut anda? Maka Nabi menggibah Muawiyah dan menggibah Abu Jaham dalam rangka untuk memperingatkan. Kata Nabi SAW, amma Muawiyah fasu'lukun la malalahu. Adapun Muawiyah dia miskin, enggak punya uang, tidak bisa menafkahimu. Wa amma Abu Jaham, ya, fala yadha'a an atiqihi. Adapun Abu Jaham fadarrabun linisa, suka pukul istri. Kata Nabi, jangan nikah ini sama jangan ini. Satu miskin nanti enggak bisa nafkahi, yang satu tukang pukul. Kamu bisa sering dipukul oleh suamimu. Maka Nabi berkata, ingkahi Usamah, nikahlah dengan siapa? Usamah. Disebutkan Usamah seorang yang hitam, ya. Tetapi waktu dia nikah sama Usamah, dia merasakan kebahagiaan karena dia menikah dengan anjuran siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini contoh, kita menyebutkan kesalahan seorang, namun ini penting. Kalau tidak dia bisa dapat mudarat. Misalnya seorang datang sama saya, Ustaz kenal si fulan enggak? Ini saya kenal. Ustaz dia mau mudharabah, mau invest atau saya mau invest ke dia. Bagaimana menurut Ustaz? Nah, saya harus jelasin. Oh, ini enggak beres, dia begini. Enggak boleh saya sembunyikan. Kalau seakan-akan saya yang akan berinvest dengan dia, maka saya harus jelaskan. Misalnya pernah ada seorang ibu-ibu datang ke saya dengan misalnya tanya, tanya tentang si fulan. Ustaz kenal si fulan enggak? Kenapa? Anak saya, putri saya mau dilamar sama dia. Ustaz kenal enggak? Saya pernah ditanya demikian. Ya, saya harus jelaskan ini laki-laki ini bagus atau tidak, apa yang saya ketahui. Seakan-akan dia mau menikahi putri saya sendiri. Ya, maka saya memberi nasihat meskipun saya harus menyebutkan kekurangannya. Dan ini tidak mengapa.